Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat hujan yang turun ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa mendatangi majelis ilmu, yang di majelis ilmu ini kita ingin untuk mengenal lebih jauh bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau berjuang, yang kita ambil dari buku fikih sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada pembahasan seputar wafatnya Abu Thalib, dan ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Yang pada pertemuan yang lalu sudah kita kisahkan bagaimana Abu Thalib ini memilih untuk mati di atas kekafiran, mati di atas agama bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Hal yang penting adalah hal yang akan kita ambil hari ini, yaitu beberapa hikmah dan faidah seputar peristiwa meninggalnya Abu Thalib di atas kekafiran. Sedikit kita flashback bagaimana Abu Thalib ketika hendak meninggal, dia sempat didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah, hajju laka indallah." Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku sendiri akan membelamu di hadapan Allah kalau engkau mengucapkan ini. Akan tetapi karena Abu Thalib memiliki rekan-rekan, teman-teman semisal Abu Jahal yang senantiasa mengajak kepada keburukan, akhirnya Abu Thalib memilih untuk mati di atas kekafiran. Dan sengsaralah Abu Thalib, sengsara dunia dan akhirat, sengsara dunia dan akhirat. Meskipun di akhirat Abu Thalib itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dhahdahin minan nar. Abu Thalib itu ada di tepian neraka saja. Yang siksaannya itu adalah siksaan yang paling ringan, yaitu dikenakan sendal, dan dengan sendal tersebut mendidihlah otaknya. Itulah siksaan paling ringan bagi ahli neraka yang telah ditetapkan bagi Abu Thalib. Kalau yang seperti ini paling ringan, bagaimana dengan yang lebih berat? Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang pertama atau faidah yang pertama dari kisah ini. Penulis di sini Syekh Dr. Zaid Az-Zaid mengatakan, dalam kisah ini terkandung agungnya kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membela pamannya kalau seandainya pamannya ini mengucapkan kalimat tersebut. Inilah kalimat syahadatut tauhid, syahadat la ilaha illallah, allati hiya ifradullahi bil ibadah, yang maknanya adalah
mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Itulah makna la ilaha illallah. Faman afradallaha subhanahu wa ta'ala bil ibadati faqad istaraha min ubudiyatil khalqi wan nadhari ila ma fi aidihim. Barang siapa yang benar-benar mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya yang disembah, yang dia ibadahi, maka sungguh dia telah beristirahat dari menghambakan diri kepada selain Allah. Dan inilah makna la ilaha illallah yang benar. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna la ilaha illallah itu, la artinya tidak ada, ilaha, ilah itu artinya sesembahan. Ilah itu artinya ma'bud dalam bahasa Arab itu, sesembahan. Tidak ada sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Artinya ketika seseorang misalnya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia mempersaksikan, dia bersaksi. Dan bersaksi itu berdasarkan ilmu. Jadi tidak bisa seseorang itu menjadi saksi sementara dia tidak tahu apa yang dia persaksikan. Ya. Bersaksi itu harus di atas ilmu, ilmu tentang yang dia persaksikan. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi selain Allah. Bukanlah makna la ilaha illallah yang tepat, yaitu yang seperti sebagian orang itu fahami, tidak ada Tuhan selain Allah. Makna la ilaha illallah bukan itu. Tidak ada pencipta selain Allah, bukan itu makna la ilaha illallah. Kenapa? Kita akan jelaskan. Orang-orang yang mereka dikisahkan dalam Al-Quran sebagai orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mereka disebut dengan orang musyrik, yang mereka didakwahi, termasuk Abu Jahal dan semisalnya, mereka semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pencipta itu siapa? Orang musyrik akan mengatakan Allah. Abu Jahal akan mengatakan Allah. Semua mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Tanyalah kepada mereka wahai Nabi. Yang tadi itu surat Al-Ankabut, surat Luqman mirip juga, surat Az-Zukhruf juga ada. Kalau yang ini surat Yunus. Allah mengatakan, katakanlah, tanyalah kepada mereka orang musyrik, siapa wahai orang musyrik menurut kalian yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi, yang memberikan kepada kalian penglihatan, pendengaran? Siapa? Yudabbirul amr, yang mengurusi seluruh urusan. Fasayaquluna Allah. Jawaban mereka Allah. Jawaban siapa ini? Orang musyrik. Ya. Faqul afala tattaqun. Kalau begitu, maka kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, yaitu dengan mengesahkan Allah. Nah, ini. Sehingga makna la ilaha illallah bukanlah persaksian bahwa pencipta itu satu. Tidak. Karena orang musyrik mereka sudah meyakini hal tersebut. Di zaman Nabi itu mereka tidak meyakini batu itu menciptakan. Enggak. Di zaman Nabi mereka tidak meyakini
Umpamanya patung-patung itu menciptakan, mereka tahu itu tidak menciptakan, tidak melakukan apapun. Tetapi mereka menyembelih sesembelihan untuk batu atau patung tersebut. Mereka berharap kepada patung-patung tersebut, padahal mereka tahu itu tidak memberikan apa-apa, ya. Kenapa kok mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka itu menganggap bahwa yang disembah patung, batu, ya, pohon itu semuanya bisa memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Islam itu datang. Nabi Muhammad SAW datang dengan La ilaha illallah, sebuah kalimat yang ini mereka tentang. Kenapa? Mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini mengajak kita semuanya dengan la ilaha illallahnya dia ini untuk menjadikan Tuhan itu satu saja yang disembah, jangan nyembah yang lain-lain. Sementara kita ini, kata mereka, udah biasa kita nyembah apa? Batu, pohon, banyak sesembahan kita itu banyak. Ini Muhammad datang membawa ajaran yang menyembah satu saja. Apa kata mereka? Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Dalam surat Shad, kami tidak pernah dapati ini di ajaran moyang kami. Bapak-bapak kami nggak pernah ngajarin begini, kata orang-orang musyrik itu. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali ke sini, makna kalimat la ilaha illallah adalah kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Otomatis konsekuensinya otomatis itu berarti kita akan meyakini sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun dan siapapun itu bukanlah sesembahan, bukanlah peribadatan, bukanlah agama yang benar. Itu konsekuensi otomatis. Sehingga ketika mengatakan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, berarti kita akan harus dalam hati kita itu kita tidak membenarkan penyembahan kepada batu. Kita tidak membenarkan penyembahan kepada misalnya pohon. Kita tidak membenarkan penyembahan kepada jin, kepada Nyi Roro Kidul, kepada semuanya selain Allah. Kita tidak katakan itu bentuk ibadah yang benar. Kita tidak mengatakan bahwa penyembahan kepada Nabi Isa alaihi salam itu benar. Konsekuensinya adalah ya kita meyakini cuma satu saja yang berhak disembah, Allah Subhanahu wa taala. Yang lain gimana? Yang lain tidak benar untuk disembah. Nah ini kalau sudah seperti ini, wah ini kayaknya radikal ya. Tidak, sesungguhnya demikianlah hakikat agama Islam. Islam itu agama la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ini loh, cara menyembah Allah. Bukankah kita tadi barusan sholat? Kita tadi sholat ya, ngadep kemana? Ngadep ke Ka'bah atau ke arah Ka'bah, ngadep kiblat. Itu siapa yang ngajarin? Kenapa kita tidak ngadep mana misalnya? Ngadep ke arah timur ya, atau barat, timur atau misalnya utara atau selatan? Tidak. Kenapa? Karena
Allah mengutus Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ini loh cara nyembah Allah. Contoh sholat, maka Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nabi sholatnya gimana tuh? Oh, kalau maghrib itu 3 rakaat, ya, ngadep kiblat dan seterusnya. Itulah inti dari 2 kalimat syahadat. Penulis kemudian melanjutkan, merealisasikan tauhid adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengenal hakikat Allah, mengenal hakikat tauhid tersebut serta melaksanakan tauhid tersebut secara ilmu dan amalan. Nah, ilmu dan amalan. Ilmu maksudnya apa? Kita faham la ilaha illallah itu berarti kita suruh ngapain? Bapak-bapak kalau waktu membeli rumah yang ada di Citra ini atau misalnya nyewa, itu kan pasti ada akadnya, ya kan? Ada akad. Akad itu dibaca nggak, Pak? Apa langsung tanda tangan aja? Nggak ada orang beli sesuatu, apalagi rumah, ya sudah pokoknya saya ya terima aja udah. Enggak. Kalau aplikasi masih mungkin. Aplikasi pokoknya nanti apa? Langsung ke bawah, agree. Ya, saya setuju. Tapi kalau rumah pasti dibaca harganya berapa, bayarnya kapan, bisa dicicil berapa kali, kan begitu. Bayarnya transfer kemana? Ya. Setelah kita pahami konsekuensinya, baru kita apa? Tanda tangan. Nah ini akad untuk urusan duniawi. Beli apapun begitu. Sekarang ketika kita berakad, bersyahadat la ilaha illallah, masa kita tidak ingin tahu apa sih konsekuensinya? Jadi kalau sudah teken kontrak asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya kita sudah menyatakan kita hanya menyembah Allah saja. Dah, sepanjang hidup kita tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalan, dan amal serta mengamalkan atau melaksanakan konsekuensinya. Konsekuensinya bagaimana? Berarti kita tidak sholat, kita tidak beribadah, kita tidak melakukan umpamanya penyembelihan untuk selain Allah. Allah mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Surat Al-An'am. Katakanlah wahai Nabi. Dan ini kan doa apa? Doa kalau seseorang misalnya milih istiftah atau iftitah yang seperti itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa itu artinya? Katakanlah, sesungguhnya salatku, menyembelihku, nusuk itu menyembelih, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja, la syarikalah, tidak untuk yang lain, tidak untuk yang lain, tidak ada sekutu baginya. Itulah hakikat dari tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah seperti itu, konsekuensinya seseorang itu ya hanya memberikan ibadah hatinya untuk Allah. Ibadah hati seperti apa? Mahabbah, mencintai dengan penuh pengagungan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai yang disertai dengan pengagungan. Demikian juga khauf, takut. Ya, takut kita hanya kepada Allah. Takut yang disertai dengan pengagungan dan menghinakan diri. Karena takut sendiri itu macam-macam. Sebagaimana mahabbah, cinta juga macam-macam. Kita mencintai keluarga kita, iya, tapi kita tidak menyembah mereka, tidak. Kita mencintai orang tua kita, iya, tapi kita tidak menyembah mereka. Kita takut dengan hewan buas, tetapi kita tidak menyembah hewan-hewan tersebut. Ya. Kita
takut yang disertai dengan pengagungan dan menghinakan diri kita. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu bersandar. Hati kita ini bersandar. Bersandar dalam upaya mencapai, meraih apa yang kita inginkan, dan dalam upaya untuk menghindarkan apa yang kita khawatirkan. Tawakal itu namanya. Jadi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih apa yang kita inginkan. Apa? Ya apa saja. Seseorang pengen sukses dalam usahanya, maka dia jangan bersandar pada kemampuan dia atau kepada kekuatan, enggak. Hatinya itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan bergerak, ikhtiar, tetapi apa? Hati ini dia sandarkan, gantungkan harapannya hanya kepada Allah, bukan kepada kemampuan diri. Demikian juga doa, demikian juga ibadah-ibadah semisal menyembelih, salat, itu semuanya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat la ilaha illallah. Faedah yang kedua dari kisah ini, dari kisah matinya Abu Thalib di atas kekafiran ini, kita bisa melihat bagaimana orang-orang musyrik itu ternyata mereka faham makna la ilaha illallah. Mereka memahami apa konsekuensi dan yang merupakan makna dari la ilaha illallah. Karena fahamnya, karena mereka ngerti konsekuensinya, mereka tidak mau mengucapkan. Ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib itu, wahai paman, ayo ucapkan la ilaha illallah, aku akan membelamu. Abu Jahal dan rekannya, ya, Ibnu Abi Umayyah, Abdullah bin Umayyah mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau siap membenci agama moyangmu Abdul Muttalib? Ketika Nabi mengajak, ayo paman ucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu rela, tega membenci agama Abdul Muttalib, moyangmu? Artinya apa ini? Artinya orang musyrik itu, Abu Jahal itu faham, dan Abu Thalib juga faham. Dengan persaksian la ilaha illallah, berarti saya ini sama saja mengatakan bahwa sesembahan moyang saya itu enggak benar semuanya. Sesembahan moyang saya, sesembahan Abdul Muttalib itu salah semuanya. Karena Abdul Muttalib dan juga orang-orang musyrik itu mereka menyembah batu, menyembah pohon, menyembah orang yang sudah meninggal, ya, menyembah wali-wali yang mereka anggap orang soleh, mereka menyembah matahari, mereka menyembah bulan. Itu sesembahan mereka seperti itu. Ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, berarti sama saja menyalah-nyalahkan semua sembahan. Apakah kamu sampai hati, wahai Abu Thalib? Ini faedahnya, berarti mereka paham. Maka bagaimana dengan sebagian kaum muslimin hari ini yang mereka mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, thumma yanqudunaha bi'amalihim, akan tetapi mereka malah membatalkan
akad mereka yang sudah mereka ucapkan itu dengan perbuatan mereka. Bagaimana membatalkan la ilaha illallah dengan perbuatan mereka? Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka menyembah selain Allah. Nah, itu namanya apa? Kontradiksi antara seseorang yang berakad atau mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia malah memberikan sembahan atau memberikan ibadah kepada selain Allah. Hinama yatufuna haulal kubur, semisal orang-orang yang mereka bertawaf, berdoa di sekitar kuburan, au yad'unaha, atau meminta kepada kuburan tersebut, au yuqaddimuna lahal qarabin, atau mempersembahkan hewan-hewan kurban, ya, menyembelih dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada yang sudah meninggal, mendekatkan diri, atau mengharapkan agar orang-orang yang sudah meninggal itu memberikan manfaat berupa anak, rezeki dan yang lain, atau au yakhafuna darraha, atau khawatir akan mudarat, akan bahaya yang bisa ditimpakan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mereka mendengar. Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa menjadikan orang yang sudah meninggal itu mendengar, enggak bisa. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian menyeru mereka itu, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar, mereka sudah di alam lain. Walau sami'u, kalaupun toh bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa mengijabah, mengabulkan permintaan kalian. Kenapa? Orang meninggal tuh butuh kita, orang yang masih hidup, untuk mendoakan, bukan kita berdoa kepada mereka. Nah ini kenapa? Wong mereka ini butuh doa. Gimana kita mendoakan? Ya kalau kita berziarah itu, kita mendoakan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Dah, seseorang mendoakan, assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah atas kalian wahai penghuni kampung sini, ya, dari kalangan muslimin dan mukminin, dan kami insyaallah akan menyusul. Demikian juga doa-doa kita, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Seseorang mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu orang yang sudah meninggal, dia mendapatkan kiriman doa. Maka jangan malah dimintai. Orang sudah meninggal nggak bisa apa-apa, tidak bisa dimintai, ya, tidak bisa mengabulkan. Dan itu termasuk perbuatan yang namanya perbuatan syirik. Namanya perbuatan syirik. Syirik itu membatalkan la ilaha illallah. La ilaha illallah bisa batal ya? Oh bisa. Sholat bisa batal nggak? Bisa sholat itu. Sholat itu kalau seseorang sholat, kemudian misalnya keluar sesuatu dari dua jalan, maka sholatnya batal. Mau sekhusyuk apapun sholatnya batal. Pokoknya batal. Berarti tidak dianggap, ya. La ilaha illallah bisa batal ketika seseorang itu kemudian beribadah kepada selain Allah, ya, itu namanya membatalkan akad, ya. Kita beli motor, konsekuensinya misalnya motor ini dibayar umpamanya tanggal 10 bulan ini,
Udah lewat hari ini. Tanggal 11 ya. Kalau tidak dibayar, maka motor akan ditarik. Uang akan dikembalikan selain DP atau DP-nya hangus. Dah. Siap tanda tangan. Sampai tanggal 10 nggak bayar-bayar, tanggal 11 nggak bayar-bayar, motor ditarik, DP hangus. Ya. Kira-kira kalau ada yang kemudian protes, loh, ini motor saya kenapa kok ditarik? Ya. Loh kan Anda sudah setuju. Loh saya nggak tahu. Nah, akan diterima nggak alasan gitu? Enggak. Lah kemarin kenapa waktu tanda tangan itu kok nggak baca? Ini. Atau misalnya ya, ada orang berakad untuk membeli suatu kendaraan. Dia bayar seminggu kemudian. Ketika ditagih, dia malah bilang begini, ya, Pak, waktunya bayar. Loh, kenapa bayar? Ya kan Bapak beli motor. Iya, saya beli motor. Terus sekarang waktunya bayar, Pak. Iya. Tapi saya nggak mau bayar. Saya nggak mau bayar. Kira-kira orang seperti ini, ya, itu pantas tidak untuk kemudian apa? Dia masih bersikukuh dengan saya itu masih punya motor itu, atau menyatakan motor itu masih milik saya. Nggak bisa. Kenapa? Dia telah membatalkan akadnya sendiri. Ya. Beli tapi saya nggak mau bayar. Iya, saya beli, saya paham, tapi saya nggak mau bayar. Beli tapi nggak mau bayar. Jadi la ilaha illallah itu ada konsekuensinya, ada pembatalnya. Nah, ini merupakan kontradiksi ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah bahkan beribu-ribu misalnya, tetapi dia malah menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Dia malah minta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Dia malah pergi ke dukun. Nah, ini juga pergi ke dukun itu membatalkan la ilaha illallah. Pergi ke dukun, Bang, saya minta ini. Oh ya, kamu harus ya, melakukan penyembelihan untuk misalnya jin dan seterusnya. Nah, itulah kenapa kalau orang pergi ke dukun itu Islamnya itu batal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan." Barang siapa mendatangi seorang arraf. Arraf itu orang ngeramal-ngeramal. Ya, atau orang yang mengaku-ngaku ngerti barang hilang. Ya, kalau di istilah ini namanya apa? Ya, dukun itu. Kan kerjaannya begitu kan. Fasa'alahu an syai'in. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu, kemudian dia percaya sama omongan dukun itu. Percaya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu sama saja dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak boleh seorang muslimah, mukminah itu punya hubungan dengan namanya dukun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sihir. Dukun itu juga yang kaitannya sama sihir-sihir gitulah, santet apa yang gitu. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu enggak kafir kok. Walakinna syayatina kafaru, tetapi yang kafir itu adalah setan-setan itu. Yang mereka itu yu'allimunan nasa sihra. Catat, ini kata Allah bukan kata saya. Mereka itu kafir karena mereka itu mengajarkan kepada manusia sihir. Mengajarkan apa? Sihir. Mengajarkan sihir itu sebuah kekafiran. Yu'allimunan nasa sihra. Mengajarkan kepada manusia itu sihir. Itu surat Al-Baqarah. Ya. Nah, ini Al-Qur'an. Kalau seseorang enggak pakai Al-Qur'an lagi, ya
berarti ya gimana keislamannya ya. Jadi kita ini kan orang Islam ya, kita pakainya Al-Quran ya, kita pakainya Al-Quran. Nah, baik, beliau mengatakan man jaa bihi naja, barang siapa yang datang dengan membawa tauhid tersebut, niscaya dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asyraka billahi fa innallaha ta'ala yaqul, barang siapa mempersekutukan Allah, maka hati-hati, awas, Allah telah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik itu atau dosa selain syirik itu bagi siapa orang yang dia kehendaki. Jadi kalau ada orang meninggal, dia membawa dosa membunuh, dia membawa dosa berzina, dia membawa dosa minum khamr, dosa korupsi, kolusi, nepotisme, dosa-dosa besar yang lain selain syirik, maka masih ada kesempatan baginya untuk mendapatkan rahmat Allah atau ampunan Allah. Allah mengatakan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Pasti masuk surga. Bisa jadi seseorang itu nanti dibersihkan dulu di neraka, bisa jadi Allah akan ampuni begitu saja. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal dengan hadis bitokoh, hadis kartu. Hadis kartu itu ceritanya tentang ada seseorang nanti hari kiamat itu dia bawa 99 catatan dosa. Satu catatan itu sepanjang mata memandang, itu isinya dosa semua, dosa semua. Ya. Tetapi dia masih memiliki tauhidullah, mengesahkan. Dia nggak berbuat syirik di dunia ini, dia nggak syirik. Ketika ditimbang antara 99 catatan dosa dengan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, ternyata ya, terbanglah 99 catatan, menunjukkan bagaimana beratnya la ilaha illallah. Tauhid itu pahalanya besar. Ya, mengesahkan Allah itu pahalanya besar. Dan sebaliknya, kalau ada orang sholat, ada orang sedekahnya banyak, bangun masjid di mana-mana, hajinya hampir tiap tahun, umrohnya sudah nggak kehitung, berbakti kepada kedua orang tua dan semua kebaikan yang lainnya, tetapi dia ini meminta, berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Dia ini menyembelih, melarung sesajen ya kepada misalnya Nyi Roro Kidul atau katanya penghuni Laut Selatan. Nah, ini namanya dia telah berbuat syirik. Maka bagaimana? Allah mengatakan bukan saya. Sekali lagi bukan saya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah juga akan mengatakan, Allah juga yang mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, amalanmu itu semuanya hapus sama Allah, Allah hapuskan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Allah juga mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, niscaya akan hapuslah semua kebaikan yang mereka lakukan. Hapus semua. Jadi di dunia ini jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ada satu hal yang benar-benar pantangan. Yang lain itu pantangan banyak, tapi pantangan terbesar dalam hidup kita adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, faedah yang ketiga,
Mungkin kita bertanya-tanya, ya, apa hikmah dibalik kematian Abu Thalib di atas agama moyangnya? Ya. Padahal Abu Thalib ini telah menolong Nabi, membela Nabi, pasang badan untuk Nabi Muhammad SAW. Bermanfaat enggak pembelaan Abu Thalib kepada Nabi selama kurang lebih hampir atau lebih dari 40 tahun? Mari kita sedikit mundur. Nabi itu, Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu diurusi Abu Thalib itu sejak Nabi itu umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Ya. Matinya Abu Thalib itu pada tahun ke-10 kenabian. Nabi diangkat menjadi nabi tahun atau umur 40. Artinya ketika Abu Thalib ini mati, Nabi umur berapa? Nah, ini kayak tebak-tebakan. Umur berapa? Ya, rumusnya bagaimana? Y sama dengan X, Y, Z. Umurnya 50 tahun. 50 tahun. Berarti dari 8 ke 50 selisihnya berapa? 42 tahun. Abu Thalib mengurusi Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad, pasang badan, ya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 42 tahun. Ada yang sudah ngurusin putra-putrinya, Pak, 42 tahun? Belum, ya mungkin ada ya, tapi mungkin nggak di sini. Nah, ini ngurusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela, ya, bahkan rela untuk kemudian disakiti oleh kaumnya gara-gara membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 42 tahun. Bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat. Kenapa? Karena matinya kafir. Mohon izin saya nambah sedikit. Hujan kan? Nggak apa-apa ya. Nah, kalau sambil nunggu. Apa kira-kira hikmahnya? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberikan ujian yang berat kepada hati Abu Thalib berupa kecintaan kepada Nabi, berupa kecintaan yang sifatnya kecintaan manusiawi, kecintaan emosional, bukan kecintaan karena agama. Dan sebenarnya kata beliau, istimraruhu ala dini qaumihi min hikmatillah. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah yang sangat dalam. Ya. Di mana Allah melindungi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau seandainya Abu Thalib ini ikut agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Abu Thalib ini tidak lagi dianggap dan tidak lagi dihargai oleh orang-orang musyrik Quraisy. Kenapa Abu Thalib masih didengar? Karena Abu Thalib itu masih beragama sama dengan orang-orang musyrik itu. Ya. Karena Abu Thalib ini pemimpin orang Quraisy, pemimpin Bani Hashim, masih didengar karena Abu Thalib tidak ikut agamanya Nabi. Tapi kalau seandainya kata Imam Ibnu Katsir, Abu Thalib itu ikut agamanya Nabi Muhammad SAW, nah sudah tidak akan didengar lagi, ya. Sehingga orang-orang musyrik itu pasti akan bersikap kurang ajar kepada Nabi dari sejak awal, ya. Dan inilah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah memilih dari ciptaannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang Allah pilih mendapatkan hidayah, padahal nggak pernah ketemu Nabi, nggak ada hubungan keluarga sama Nabi, dapat hidayah. Salman Al-Farisi. Ada orang yang kenal Nabi dari kecil, ketemu, membela keluarga lagi, nggak dapat hidayah,
Itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang Abu Thalib kepada Nabi. Setelah apa? Setelah matinya Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, wahai Nabi, enggak bisa. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau itu Nabi, maka bagaimana lagi dengan kita? Kita ini hanya mengajarkan, mengarahkan, mendoakan, ya, berharap kepada Allah agar senantiasa diri kita, keluarga kita itu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau kita sudah mengarahkan, mengajak segala macam, maka sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan hikmah atau faedah yang ketiga dari kisah Abu Thalib mati di atas kekafiran. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang dari hikmah-hikmah seputar matinya Abu Thalib di atas kekafiran. Ini hikmahnya banyak, ya. Kejadian ini hikmahnya sangat-sangat banyak dan sangat besar mendalam. Baik, karena waktu sudah adzan, kita adzan dulu. Tafadhol, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan. Ada pertanyaan nggak, Pak? Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya ana haturkan jazakumullah khairan kepada DKM Lantana yang telah memberikan tempat dan juga rekan-rekan semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.